Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah. Kembali lagi di Dakwah Kajian channel konsultasi waris dan hitung waris. Dengan kita belajar ilmu faraid, insya Allah kita menghidupkan hukum waris Islam. Sahabat dan teman-teman Dakwah Kajian channel yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan pembelajaran faraid atau ilmu mawaris. Dan insya Allah untuk di video kali ini kita masuk ke pembahasan tentang masalah kedudukan ayah di dalam hukum waris. Untuk itu langsung saja ke penjelasannya. Sahabat dan teman-teman Dakwah Kajian channel yang dirahmati Allah, ahli waris yang ketiga yang ada di dalam susunan ahli waris ada abun atau ayah. Sekali lagi, ahli waris yang ketiga yang ada di dalam susunan ahli waris ada abun atau ayah. Jadi abun ini ahli waris yang ketiga yang ada di dalam susunan ahli waris. Kemudian untuk ketentuan atau kedudukan abun di dalam hukum waris ada 5 ketentuan. Yang pertama, abun ini pasti mendapatkan bagian. Artinya, abun ini pasti dapat bagian harta warisan seperti jauj dan jaujah. Jadi, abun juga termasuk ahli waris yang pasti mendapatkan bagian. Itulah ketentuan abun yang pertama ya. Sekali lagi, abun pasti mendapatkan bagian. Kemudian ketentuan abun yang kedua ya. Abun ini bagian pastinya ada 3 ya. Ada 1/6, 1/6 plus sisa, dan asobah. Asobah binafsi. Jadi sekali lagi bagian abun ada 3. 1/6, 1/6 plus sisa, dan asobah. 1/6 bisa didapatkan abun ketika abun bersama dengan puru laki-laki, baik anak laki-laki maupun cucu laki-laki. Sekali lagi, abun ini mendapatkan 1/6 ketika ada puru laki-laki, baik anak laki-laki saja maupun cucu laki-laki saja, maupun ada anak perempuan dan juga cucu perempuan. Pokoknya asal ada puru laki-laki, abun mendapatkan bagian 1/6. 1/6 plus sisa didapatkan abun ketika abun bersama dengan puru perempuan saja, baik anak perempuan maupun cucu perempuan. Jadi ketika abun bersama dengan puru perempuan saja, maka bagian abun dari 1/6 menjadi 1/6 plus sisa. Kemudian asobah didapatkan abun ketika abun tidak bersama dengan puru atau keturunan. Tidak ada keturunan, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki maupun cucu perempuan. Artinya abun ketika mendapatkan asobah tidak ada puru sama sekali. Itulah ketentuan yang kedua ya. Untuk abun bagiannya 3 bagian, 1/6, 1/6 plus sisa, dan asobah. Kemudian ketentuan abun yang ketiga ya. Ketentuan abun yang ketiga, abun ini bisa mendapatkan bagian sisa ya. Bahkan bagian sisa. Sekali lagi ketentuan yang ketiga, abun bisa mendapatkan bagian sisa, baik bagian sisa dengan bagian pasti seperti 1/6 dan sisa yang didapatkan abun ya, ataupun menjadi asobah binafsi. Jadi sekali lagi abun ini ketentuannya yang ketiga bisa mendapatkan bagian sisa. Beda dengan jauj dan jaujah.
Kalau Zauj dan Zaujah tidak mendapatkan bagian sisa. Kemudian ketentuan abun yang keempat ya. Ketentuan abun yang keempat, tidak bisa termahjub. Tidak termahjub. Artinya abun ini pasti mendapatkan bagian. Kenapa tidak termahjub? Karena abun ini ahli waris yang posisinya kuat ya, karena paling dekat dengan mayit. Jadi abun tidak bisa termahjub. Kemudian ketentuan yang kelima ya. Untuk ketentuan abun yang kelima, abun ini bisa memahjubkan ke ahli waris yang lain. Bisa memahjubkan ke ahli waris yang lain. Seperti memahjubkan kakek, memahjubkan nenek, memahjubkan saudara-saudaranya mayit, baik yang sekandung, seayah maupun yang seibu, dan juga memahjubkan ke saudara-saudaranya ayah ya, yang disebut dengan paman, baik kandung maupun seayah. Jadi abun ini bisa memahjubkan ke ahli waris yang lain. Itulah ketentuan abun di dalam hukum waris ya. Ada 5. 1 pasti dapat, 2 bagiannya 3 ya, 1/6, 1/6 plus sisa dan asobah. 3 bisa mendapatkan bagian sisa. 4 tidak termahjub. 5 bisa memahjubkan ke ahli waris yang lain. Kemudian kita masuk ke contoh ya. Yang pertama, contoh abun mendapatkan bagian 1/6 ya. Misalkan di sini ahli warisnya abun ayah ya. Ada ibu, dan ada ibnun, anak laki-laki ya. Kemudian untuk selanjutnya kita tentukan bagian pastinya ya. Untuk abun di sini karena bersama dengan puru atau keturunan, di sini ada keturunan laki-laki ya, ada ibnun. Jadi untuk bagian abun berapa? 1/6 ya. Sekali lagi abun mendapatkan 1/6 jika bersama dengan puru laki-laki, di sini bersama dengan ibnun ya. Jadi abun ini mendapatkan bagian 1/6. Kemudian untuk ya, karena sama bersama dengan puru atau keturunan, di sini ada ibnun, mendapatkan bagian 1/6. Kemudian untuk ibnun menjadi asobah ya, asobah binafsi. Abun 1/6, 1/6, ibnun asobah binafsi. Kemudian untuk selanjutnya di sini asal masalahnya 6 ya. Karena di sini angka penyebutnya ada 2 sama angka 6 ya. Bisa ditentukan dengan cara al-mumatsalah. Jadi di sini KPK-nya atau asal masalahnya 6 ya. Kemudian untuk selanjutnya kita bagikan siamnya. Untuk abun ya, 6 dikali 1 dibagi 6 berapa? 1 ya. Untuk 6 dikali 1 dibagi 6 sama 1 ya. 1 ditambah 1 berapa? 2 ya. 6 diambil 2, sisa 4. Dan 4 ini untuk bagian ibnun yang mendapatkan bagian asobah. 1 ditambah 1, 2, ditambah 4, 6. Jadi di sini majmu sihamnya 6. Misalkan tirkahnya di sini 6 miliar ya. Kita kembali ke rumus, tirkah dibagi majmu siham, nanti hasilnya dikalikan ke siham masing-masing ahli waris. Kita hitung ya, 6 miliar dibagi 6 berapa? 1 miliar. Dan yang 1 miliar ini kita kalikan saja ke siham masing-masing ahli waris. Untuk abun sihamnya 1 ya, kali 1 miliar berapa? 1 miliar. Untuk sihamnya 1 kali 1 miliar, 1 miliar. Kemudian untuk ibnun sihamnya 4 kali 1 miliar, 4 miliar. 1 miliar ditambah 1 miliar, 2 miliar ya, tambah 4 miliar, 6 miliar. Jadi di sini totalnya 6 miliar, di sini juga tirkahnya 6 miliar. Artinya hartanya habis dibagikan ke ahli warisnya untuk abun, dan ibnun. Abun 1 miliar, 1 miliar, ibnun 4 miliar. Dan di sini untuk abun mendapatkan 1 miliar dari bagian pasti 1/6 karena abun bersama dengan
puru laki-laki, di sini abun bersama dengan ibnun. Itulah contoh abun mendapatkan bagian 1/6. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua ya. Abun mendapatkan bagian 1/6 plus sisa. Misalkan di sini ahli warisnya ada abun, kemudian bintun, kemudian jauj ya. Kita tentukan bagian pastinya ya. Untuk abun, karena abun di sini bersama dengan puru perempuan ya. Ada bintun. Abun di sini mendapatkan bagian berapa? 1/6 plus sisa ya. Kemudian untuk bintun, karena bintun hanya satu orang saja, bintun mendapatkan bagian 1/2 ya. Kemudian untuk jauj, karena jauj bersama dengan bintun ya, bersama dengan puru, jauj mendapatkan bagian 1/4. Abun 1/6, bintun 1/2, kemudian jauj 1/4. Kemudian kita tentukan asal masalahnya ya. Di sini angka penyebutnya 3, ada angka 4, 2 dan 6. Jadi bisa ditemukan asal masalahnya di sini 12 ya. Bisa ditentukan dengan cara al-muwafaqah. Kita bagikan sihamnya. Untuk abun 12 dikali 1 dibagi 6 berapa? 2 ya. Kemudian untuk bintun 12 dikali 1 dibagi 2 6 ya. Kemudian untuk jauj 12 dikali 1 dibagi 4 berapa? 3 ya. 2 ditambah 6 8 ditambah 3 berapa? 11. Sedangkan asal masalahnya 12, berarti di sini ada sisa 1 ya. Dan 1 ini kita berikan untuk bagian abun ya, yang mendapatkan bagian sisa. Kita tambahkan sini 2 ditambah 1 berarti 3 ya untuk bagian abun. 3 ditambah 6 9 ditambah 3 12. Jadi di sini madbu sihamnya 12. Kemudian untuk selanjutnya misalkan di sini tirkahnya 12 miliar ya. Kita kembali ke rumus, tirkah dibagi madmu siham, nanti hasilnya dikalikan ke siham masing-masing ahli waris. 12 miliar dibagi 12 berapa? 1 miliar ya. Dan yang 1 miliar ini kita kalikan saja ke siham masing-masing ahli waris. Untuk abun berapa sihamnya? 3 ya, dari 2 ditambah 1 kali 1 miliar berapa? 3 miliar ya. Kemudian untuk bintun sihamnya 6 kali 1 miliar 6 miliar. Kemudian untuk jauj sihamnya 3 kali 1 miliar 3 miliar ya. 3 miliar ditambah 6 miliar 9 miliar ditambah 3 miliar 12 miliar. Di sini totalnya 12 miliar, di sini juga tirkahnya 12 miliar. Artinya habis dibagikan ke ahli warisnya. Di sini untuk abun ya mendapatkan 3 miliar dari bagian pasti dan sisa ya. Dari bagian pasti 1/6 dan sisa. Di sini sihamnya dari bagian pastinya 2 dan dari sisa 1, jadi 3 sihamnya. Jadi sekali lagi di sini abun mendapatkan bagian 1/6 plus sisa ketika abun bersama dengan puru perempuan saja. Kemudian contoh yang ketiga ya, abun mendapatkan bagian asobah. Misalkan di sini ada jaujah ya, kemudian ada abun. Jadi di sini ahli warisnya ada 2 orang ya, ada jaujah istri dan abun ayah. Kemudian untuk selanjutnya kita tentukan bagian pastinya ya. Untuk jaujah, karena jaujah tidak bersama dengan puru, tidak ada keturunan sama sekali, jaujah mendapatkan bagian 1/4. Kemudian untuk abun, karena di sini tidak bersama dengan puru atau keturunan, abun di sini menjadi bagian atau mendapatkan bagian asobah ya. Asobah binafsi. Untuk jaujah 1/4, abun menjadi asobah karena tidak ada puru sama sekali. Kemudian untuk selanjutnya asal masalahnya di sini 4 ya.
Kita tentukan, kita bagikan siamnya ya. Untuk Jaujah 4 dikali 1 dibagi 4, 1 ya, 4 diambil 1, sisa berapa? 3, dan 3 ini untuk bagian abun yang mendapatkan bagian asobah. 1 ditambah 3, 4. Jadi di sini majmu siamnya 4. Misalkan tirkahnya 4 miliar, kita kembali ke rumus, tirkah dibagi majmu siham ya, dan nanti hasilnya dikalikan ke siam masing-masing ahli waris. 4 miliar dibagi 4 berapa? 1 miliar. Dan yang 1 miliar ini kita kalikan saja ke siam masing-masing ahli waris. Untuk Jaujah siamnya 1 kali 1 miliar, 1 miliar. Kemudian untuk abun siamnya 3 kali 1 miliar, 3 miliar. 1 miliar ditambah 3 miliar, 4 miliar. Jadi di sini totalnya 4 miliar, di sini juga tirkahnya 4 miliar. Artinya hartanya habis dibagikan ke ahli warisnya untuk Jaujah dan abun. Jaujah mendapatkan 1 miliar, abun mendapatkan 3 miliar, dan abun ini mendapatkan 3 miliar dari bagiannya menjadi asobah binafsi. Itulah ahli waris yang ketiga ya, ayah atau abun, dan ketentuannya untuk abun ada 5 ya. Pasti dapat, bagiannya 3 bagian, 1/6, 1/6 plus sisa, dan asobah. 3 tidak bisa termahjub, 3 bisa mendapatkan bagian sisa, 4 tidak bisa termahjub, 5 bisa memahjubkan ke ahli waris yang lainnya. Itulah ketentuan atau kedudukan abun di dalam hukum waris. Sekali lagi, ketentuan untuk abun, 1 pasti dapat, 2 bagiannya 3 bagian, 3 bisa mendapatkan bagian sisa, 4 tidak termahjub, 5 bisa memahjubkan ke ahli waris yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.